Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan hati yang bersyukur kepadamu, memuji Engkau karena perbuatan-perbuatan-Mu yang baik, karena kemurahan Tuhan, dan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami ya Bapa, berikan kami pengertian, supaya kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 27-30. Tertulis demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seekor kupu-kupu yang terbang ke sana kemari di sebuah jendela kaca, di sebuah kamar. Di balik jendela itu ada seekor burung yang hendak mematok dan hendak memakan kupu-kupu itu dari bagian luar jendela kaca itu. Kupu-kupu itu terus-menerus menghindari serbuan burung karena mengira ia dapat ditangkap oleh burung tersebut. Burung itu juga terus-menerus berusaha menangkap kupu-kupu itu karena mengira ia dapat mematoknya. Baik kupu-kupu dan juga burung tersebut tidak menyadari akan adanya sebuah kaca yang menjadi pembatas antara mereka. Kita sebagai orang-orang yang percaya memiliki perlindungan dari Tuhan yang menjadi pembatas yang menghalangi kuasa setan, sehingga setan tidak dapat mengganggu kita. Jangan sampai kita menjadi seperti kupu-kupu itu yang ketakutan tanpa menyadari bahwa ada kaca yang melindungi dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 10 ayat 27-30 ini, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus menjaga kita dalam tangannya, sehingga tidak ada satupun yang dapat merebut kita. Hal ini bermakna bahwa keselamatan kita dijamin oleh Tuhan sendiri, dan tidak akan hilang karena Tuhan menjaga kita dengan kuasa-Nya. Kata seorang dalam ayat ini menunjuk kepada pribadi. Dan pribadi di sini bisa manusia atau setan. Baik manusia maupun setan atau iblis tidak dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, aman dalam tangan Tuhan. Selama kita ada di bumi ini dan sampai kepada kehidupan yang kekal, kita senantiasa ada dalam proteksi ilahi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran dalam ayat ini mempunyai arti bahwa tidak ada yang dapat merebut keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan Yesus. Dan kita tidak perlu takut terhadap kuasa setan, karena Tuhan melindungi kita dengan kuasa-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 23 ayat yang keempat tertulis, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Kalau kita perhatikan saudara, kata bahaya dalam ayat ini sebenarnya dalam bahasa aslinya berarti setan. Jadi kita tidak perlu takut terhadap setan karena Tuhan beserta kita dan menjagai kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut dengan berbagai manifestasi kuasa kegelapan. Setan tidak dapat menjamah kita karena kita ada dalam tangan Tuhan. Keselamatan kita, baik di bumi maupun di surga, telah dijamin oleh Tuhan.
Yang terpenting bagi kita adalah mendengar suara Tuhan dan mengikuti Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27. Jadi saudara, jangan kita mendengarkan suara-suara yang lain, jangan menyimpang kepada dosa. Kalau berdosa, bertobatlah dan minta pengampunan Tuhan, dan hiduplah benar seturut dengan kehendak Tuhan. Mari taati dan turuti firman-Nya. Ikuti Tuhan sepanjang umur hidup kita. Tuhan menjagai dan melindungi kita semua dalam kuasa tangan-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan sukacita. Karena dari firman-Mu, kami kembali diingatkan bahwa setiap kami yang percaya kepadamu dijagai dan dilindungi oleh Engkau Tuhan. Engkau memegang kami dalam tangan-Mu. Tidak ada satu pun yang dapat merebut kami, karena kuasa-Mu sanggup menjaga kami. Engkau menjamin kehidupan kami yang kekal. Kami tidak akan binasa, dan dalam kehidupan kami di bumi ini pun kami mengalami proteksi yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kami menyadari bahwa tidak ada satupun yang harus kami takuti, karena kami ada dalam perlindungan kuasa-Mu. Segala kuasa setan, kuasa iblis, kuasa kegelapan tidak dapat mengganggu kami, sebab kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih dan kuasa-Mu. Di sepanjang malam hari ini, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami sakit. Jamahlah ya Tuhan dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Kuatkan yang lemah, berikan semangat baru kepada yang berputus asa, dan nyatakanlah pertolongan-Mu ya Tuhan, mujizat-Mu bagi setiap mereka yang sedang mengalami masalah, persoalan dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara yang dikasih Tuhan, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan damai sejahtera, kasih karunia dari Bapa Surgawi dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.